TNI untuk melakukan bisnis. Nah, rencana revisi Undang-Undang TNI ini tentunya menjadi polemik di tengah masyarakat. Lalu apa urgensi dari revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004? Kita akan bahas di malam hari ini di Fokus Terkini edisi malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya. Sudah hadir sejumlah narasumber, namun sebelum itu kami ungkapkan rasa bela sungkawa yang mendalam atas kehilangan tokoh bangsa Bapak almarhum Hamzah Has. Dalam hal ini kami tentunya turut berduka cita atas nama Direksi, Dewan Pengawas dan juga karyawan LPP TVRI. Kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Dan kita akan bahas malam hari bersama dengan narasumber. Kita sapa satu persatu yang sudah lama nggak mampir ke studio Fokus Terkini TVRI. Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Mbak Bib, selamat malam, salam sehat Mbak Bib. Selamat malam, baik. Sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Yang sebagai Mbak Bibip juga sudah hadir Mas Hussein Ahmad, peneliti imparsial. Mas Hussein, selamat malam. Selamat malam, salam sehat. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Sebelah kanan saya akan sapa Mas Ridwan Habib, tenaga ahli utama Kedeputian 5 KSP. Mas Ridwan, selamat malam, salam sehat Mas. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini dari TVRI. Yang sudah join via Zoom malam hari ini juga Pak Legend TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, Gubernur Lemhanas 2016 hingga 2022 yang bergabung melalui via Zoom langsung dari Filipina. Pak Agus, selamat malam, salam sehat Pak Agus. Selamat malam, tuh masih ada hormatnya ya. Wah, masih ada hormatnya begitu. Baik, terima kasih. Masih ada hormatnya. Ya. Selamat malam. Selamat malam, Pak Agus. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini via daring, Pak Agus. Langsung saya tanyakan ke Mbak Bibip. Mbak Bib, ini kan rame-rame terkait dengan penghapusan larangan anggota TNI untuk tidak boleh berbisnis dalam revisi undang-undang tentunya. Ini rasa-rasanya jauh dari profesionalitas dari TNI. Betul. Dari sebagai alat pertahanan negara. Anda melihatnya hal ini sebagai hal yang keliru atau seperti apa? Jadi waktu awal kita berbicara soal reformasi sektor keamanan waktu setelah 98 ya, memang idenya justru selain memisahkan TNI dengan Polri yang tadinya dalam ABRI, itu juga untuk membereskan bisnis militer. Oke. Nah, makanya sebenarnya di undang-undang yang sekarang itu sudah dibatasi. Dan dulu itu sempat ada satuan tugas yang khusus untuk, saya kira nanti Pak Agus bisa bicara lebih banyak soal itu, yang tugasnya justru untuk mengurai masalah-masalah dalam bisnis militer. Nah, justru sekarang mau dimasukkan lagi. Nah, itu yang saya tidak setuju tentu saja. Karena bisnis militer ini sebenarnya sesuatu yang dalam sejarah Republik ini, memang dari awal kita merdeka ya, itu banyak sekali persoalan politik ekonomi tentu saja. Kita sebagai negara pasca kolonial begitu ya, dengan tanah-tanah yang dikuasai dulunya oleh penjajah, kemudian pindah ke bangsa ini, tapi bangsa ini waktu itu dikuasai dengan sangat kuat tentu saja karena sejarah kemerdekaan kita yang berhasil didapatkan secara fisik oleh tentara. Jadi tentara memang sangat kuat waktu itu. Nah, tapi bertahun-tahun dengan fungsi ABRI, kemudian waktu Orde Baru kita juga dipimpinnya sebenarnya oleh tentara bernama Jenderal Soeharto, bisnis militer ini semakin menggurita. Dan ini sebenarnya merusak iklim ekonomi, merusak juga banyak melanggar hak asasi, ya, pencaplokan tanah dan lain sebagainya. Justru pada tahun 98 itu kita ingin supaya TNI itu harus profesional. Kita sangat butuh ya namanya tentara untuk fungsi konstitusional mereka di bidang pertahanan. Kita butuh tentara yang profesional. Nah, gerak-gerik mereka di dunia bisnis, di dunia politik memang tidak dibutuhkan karena esensinya tentara memang untuk defense begitu. Dan mari kita kembalikan kepada relnya. Jadi posisi saya tentu saja untuk tidak mengizinkan lagi tentara berbisnis. Kalau masalah buka warung kelontong, ojol. Saya kira kan kita harus lihat itu sebagai sebuah gejala dari akar masalah yang mungkin soal kesejahteraan. Tapi kan cara kita untuk mengatasi suatu akar masalah, kita harus masuk ke akarnya betul, bukan memberantas gejalanya yang kelihatan tadi ya, buka toko kelontong, ojol dan lain sebagainya. Pemerintah juga harus hadir dong tentunya masalah kesejahteraan ini. Betul. Jadi kita harus adil. Memang betul tentara kesejahteraannya cukup minimal ya dibandingkan dengan banyak aparatur sipil negara. Tapi kan itu artinya harus ada pemecahan yang sifatnya struktural. Terkait kesejahteraan, struktur jenjang karir dan lain sebagainya. Jadi kita rapikan betul reformasi TNI supaya profesional. Kalau kita langsung pecahkannya dengan mengizinkan berbisnis, mengizinkan jenderal-jenderal masuk wilayah-wilayah sipil, itu tidak akan memecahkan masalah, malah akan membuat semuanya balik lagi
pada masa Orde Baru dan sebelumnya. Itu yang kita tidak mau, karena kita pengen defense kita malah lebih kuat. Gitu. Oke, Mas, terkait dengan tidak memecahkan masalah tadi, kalau menurut imparsial seperti apa? Ya, pendapat kami soal penghapusan pasal larangan berbisnis itu sebetulnya begini sederhana. Jangan kegagalan yang terjadi saat ini, yaitu tidak bisa mensejahterakan prajurit itu kemudian dijadikan alasan untuk memberikan menghapus pasal tersebut. Yeah. Yang terjadi kan kenapa kemudian prajurit jadi ojol atau prajurit kemudian buka toko kelontong, itu kan karena dirinya tidak sejahtera. Jadi jangan lepas tanggung jawab itu, ya. Jangan lempar handuk, jangan lempar tanggung jawab dengan kemudian menghapus pasal larangan berbisnis. Berarti hal ini tidak bisa dimaklumi begitu, Mas Husein? Nggak bisa dimaklumi gitu ya. Jangan kemudian dengan dia tidak mampu kemudian mensejahterakan, kemudian ya sudah, kalau begitu prajurit suruh cari makan sendiri. Nah, nggak boleh begitu. Jangan timpakan kesalahan dia kepada urusan yang sangat urgent. Terlebih tadi Mbak Bibi juga sudah ceritakan bahwa larangan berbisnis ini ada alasannya, ada sejarahnya, bahwa kemudian dulu ketika Orde Baru, kemudian TNI, waktu itu ABRI banyak berbisnis, kemudian banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Nah, itu yang kami tidak inginkan. Sehingga kemudian ada larangan berbisnis, Mas. Begitu. Oke. Sebelum saya akan ke Mas Ridwan, artinya Mbak Bibi, kalau Anda bisa mengurai begitu terkait dengan hal ini, akar dari permasalahan hingga munculnya terkait dengan revisi lalu penghapusan untuk berbisnis ini sebenarnya dari mana? Sebenarnya kesejahteraan. Dari kesejahteraan? Iya, karena saya juga ingat beberapa tahun yang lalu juga misalnya ada polemik soal misalnya rumah dinas begitu ya. Hal-hal yang sifatnya ini kan manusia-manusia ya, tentara itu juga manusia yang kita harus penuhi hak-hak asasinya. Yang paling mendasar yaitu soal kesejahteraan mereka sendiri, kecukupan untuk keluarganya, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, ini yang selama ini karena mereka dianggap abdi negara, sehingga mengabdi itu berarti mungkin bolehlah menderita sedikit banyak. Mungkin pandangannya seperti itu, sehingga mereka seperti kata Husein tadi dibiarkan, udah kalian cari uang sendiri. Nah, ini kan yang merusak sistem, karena bagaimanapun tentara itu secara kultural di negara ini bahkan secara politik sangat kuat ya, sehingga akhirnya menimbulkan relasi yang tidak setara dengan warga negara biasa. Kalau mau bisnis, maaf ya, kalau backingannya tentara, pasti nggak ada persaingan usaha yang sehat. Pasti dia yang akan lebih diutamakan, misalnya gitu. Misalnya ada konflik tanah, pasti yang backingannya tentara, dia akan menang. Nah, ini akan merusak ekonomi kita juga. Itu yang kita tidak mau. Jadi, kalau masalahnya adalah kesejahteraan, ayo pemerintah sama-sama kita buka bareng sama DPR juga, mungkin untuk melihat lagi budget pertahanan tuh yang sebenarnya paling besar ya, kalau nggak salah Mas Ridwan ya. Salah satu lah paling tidak. Apakah benar ini diarahkan juga untuk kesejahteraan selain pembelian alat utama sistem persenjataan misalnya begitu. Jadi dievaluasi bareng-bareng supaya masalah utamanya yaitu kesejahteraan tentara itu bisa kita atasi sama-sama. Oke, langsung tanyakan. Budgetnya paling besar kata Mbak Bibip terkait dengan pertahanan ini, artinya apakah ini juga dianggarkan untuk kesejahteraan dari prajurit atau seperti apa sebetulnya Mas Rid? Oh ya, tentu kalau konteksnya itu concern Bapak Presiden jelas bahwa kesejahteraan prajurit itu harus jadi prioritas. Dalam berbagai macam kesempatan beliau menekankan hal itu. Dan memang kami di kantor staf Presiden, terus terang ini Mbak Bibip, juga kita agak terkaget-kaget ini. Kaget kenapa nih Mas? Karena wacana TNI boleh berbisnis ini kan munculnya di media. Tidak kemudian menggunakan mekanisme formal yang memang yang bertugas untuk menyusun tim. Bapak Presiden menugaskan Kemenko Polhukam. Akan tetapi kantor staf Presiden sebagai bagian dari pemerintah yang juga memantau isu-isu strategis termasuk perubahan undang-undang, seyogianya kan diberitahu mestinya. Oke. Jadi artinya DIM untuk larangan berbisnis ini tidak diterima oleh KSP begitu? Sampai tadi kami tidak menerima itu. Sampai tadi tidak menerima sore ya. Sampai tadi sore. Ya. Tapi Mas Husein nanti akan konfirmasi ya, karena DIM yang diterima oleh Mas Husein juga berasal dari mana itu juga karena masuk dalam DIM yang diterima oleh Mas Husein begitu. Iya, jadi karena itulah kemarin ketika sebenarnya 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Ketika Bapak Kepala Kantor Staf Presiden Pak Jenderal Purnawirawan Muldoko ditanya oleh teman-teman media, bagaimana Pak? Ini ada usulan
TNI kembali berbisnis. Beliau secara tegas kan, beliau tidak setuju. Walaupun beliau memberikan underline bahwa itu adalah pendapat pribadi beliau, bukan pendapat pemerintah ya, tapi pendapat pribadi beliau sebagai kepala staf KSP. Tidak menjamin dong, jangan-jangan nanti juga tentu saja ada mekanisme formalnya kan, ada penyusunan tim di Kemenko Polhukam, lalu nanti akan dibahas bersama-sama dengan DPR. Nah, kami prinsipnya di Kedeputian 5 sangat membuka ruang seluas-luasnya untuk menerima aspirasi, terutama dari para pakar, dari organisasi sipil, teman-teman LSM, supaya kemudian kita juga berkomunikasi sebagai sesama insan pemerintah secara mekanisme internal kami. Karena itu ya kami terima kasih TVRI mengundang KSP di malam hari ini, karena sekaligus juga bisa meminta pendapat langsung, saran langsung dari Mas Hussein dan Mbak Bivitri, yang kemudian secara formal akan kami teruskan ke pemerintah, dalam hal ini Kemenko Polhukam sebagai tim yang akan menyusun timnya ini, yang akan dibahas dengan DPR. Jadi sekali lagi konteksnya khusus untuk ini, khusus untuk bisnis TNI, kami memang tidak mendapat salinan resminya dari TNI. Dan mungkin memang tidak ada kewajiban dari mereka. Mungkin ya, kami belum cek. Tetapi sebenarnya ya seyogyanya lah. Ini kan pemerintah sama-sama harusnya tahu begitu. Jadi mohon maaf, bukan berarti kita berbeda sikap ini dengan TNI. Tetapi memang secara resmi kantor staf presiden tidak mendapatkan itu. Nanti saya akan konfirmasi. Tapi sebelum itu Mas Ridwan, berbicara terkait dengan banyak sekali kritikan begitu yang masuk mungkin ke KSP juga, salah satunya juga terkait dengan larangan bisnis yang dihapuskan begitu. Yang menarik perhatian terkait dengan multifungsi dari TNI sendiri yang masuk ke kementerian lembaga, ini yang tentunya juga menjadi sorotan untuk menjadi jabatan sipil tentunya nanti untuk TNI. Bagaimana merespon hal ini? Sikap Presiden tuh sebetulnya. Iya, kalau itu kan sebenarnya adalah respon dinamika ya Mbak Bivitri ya. 20 tahun terakhir memang harus diakui ada beberapa perubahan yang mau tidak mau harus diatur secara rigid dalam perundang-undangan. Karena hari ini misalnya di luar 10 kementerian ada kebutuhan-kebutuhan lain. Saya ambil contoh Mas Jaya, dulu belum ada misalnya Badan Sandi dan Cyber Negara pada tahun 2004. Karena Perpres BSSN ini kan baru sekali. Dan di situ ada kebutuhan personel TNI yang masuk ke institusi itu. Lalu kemudian ada Bakamla, ada BNPT, yang itu mau nggak mau harus ada penyesuaian. Kalau itu tidak diatur dalam perundang-undangan resmi, justru di situ akan terjadi dispute. Loh kok di kementerian ini boleh masuk, di kementerian itu nggak masuk, aturannya apa? Karena itu kemudian dimasukkanlah itu dalam tata aturan resmi di undang-undang. Nah, bahwa kemudian apakah ini dalam tanda petik membuat atau membatasi pejabat sipil terkungkung dengan seolah-olah militeristik, saya kira tidak perlu sejauh itu. Karena mekanisme profesionalnya kan ada ya. Ada mekanisme seleksi jabatan di situ, ada penempatan personel yang sesuai dengan kapasitas di situ. Jadi kalau dalam hal ini clear, itu merespon kebutuhan dan dinamika zaman yang memang mau nggak mau mereka masuk. Kalau tidak diatur akan menjadi liar. Ini boleh ke sana, ini boleh ke sini. Jadi kita nggak mau ada yang seenaknya begitu. Harus ada tata aturannya. Kementerian mana saja yang boleh dimasuki oleh TNI sebagai pejabat sipil di situ. Gitu Mas Yaya. Sebelum nanti saya akan konfirmasi ke Mas Hussein terkait dengan DIM tadi, saya akan langsung ke Pak Agus. Pak Agus, ini kan masalahnya tadi sudah dikatakan oleh beberapa narasumber terkait dengan kesejahteraan prajurit begitu yang masih menjadi PR bagi pemerintah. Artinya bagaimana tanggapan Anda jika memang nantinya larangan dari bisnis ini dihapuskan? Ini berbicaranya alibinya masalah terkait dengan kesejahteraan dari para prajurit. Pak Agus, dengan tentunya tidak mengurangi rasa hormat, saya mungkin akan tanya ke Anda, pengalaman Anda tentunya masalah bisnis militer yang sempat disinggung oleh Mbak Bibip tadi, seperti apa komentarnya Pak Agus? Saya mendapat undangan pokok muncul di sini adalah karena saya dianggap mempunyai partisipasi ketika terjadi pengusuhan undang-undang TNI dan reformasi TNI, sehingga saya akan menceritakan argumentasi latar belakangnya mengapa lahir undang-undang TNI. Sekarang tentang gini saja, untuk bisa melihat kaidah-kaidah yang mengikat TNI, saya paling tidak, saya sudah lama meninggalkan TNI ya, yang masih saya ingat ada 3 kriteria yang dipertimbangkan. Pertama adalah amanat konstitusi.
kita tidak bisa untuk keluar dari amanat konstitusi. Amanat konstitusi mengatakan TNI diberikan peran dan kewenangan pertahanan nasional, pertahanan negara, tapi sebetulnya lebih tepat pertahanan nasional. Karena kalau pertahanan negara itu mengandung pemerintah, rakyat, dan wilayah. Wilayah tetap, kemudian rakyat tetap, tinggal pemerintah. Berarti TNI menjadi alat pemerintah, gitu. Tapi kalau nasional ini bersifat kebangsaan, gitu. Oke. Jadi pertama adalah tadi konstitusi. Yang kedua adalah di sini adalah kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip militer profesional dalam demokrasi. Apa itu demokrasi? Termasuk demokrasi itu adalah struktur dan sistem tata kelola pemerintahan. Yang berkuasa dalam demokrasi dan berhak untuk menjalankan negara ini dan memutuskan apa keputusannya untuk negara adalah pejabat publik yang mendapat pinjaman kedaulatan rakyat melalui pemenangan pemilu pilpres itu. Nah, kita lihat di sini Panglima TNI tidak pernah dipilih oleh rakyat, sehingga Panglima TNI tidak bisa memutuskan untuk dirinya sendiri sebetulnya. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah bahwa kita juga bisa melihat kaji banding atau studi banding dengan negara-negara lain dengan sistem politik sejenis demokrasi di negara lain. Ada nggak sih di negara demokrasi lain tentara itu boleh berbisnis? Gitu. Nah, kita lihat perbandingan itu, dan itu dengan analisis yang cermat, gitu. Jangan analisis yang mentah. Nah, kemudian oleh karena itu prinsip prajurit adalah prajurit itu hidup dari negara. Dia ditugaskan untuk negara, dia dibayar oleh negara, kesejahteraannya diperhatikan oleh negara, dan dia mati untuk negara. Itu. Ini berbeda dari profesi lain. Karena profesi lain itu bisa bisa menjadi pilihan. Di dalam setelah seseorang itu memutuskan diri untuk mengabdi dalam profesi keprajuritan, satu, TNI akan bersiap untuk melaksanakan tugas negara 1 kali 24 jam. Nah, kalau dia punya bos bisnis kan nggak bisa dia dipanggil bos bisnis. Yang kedua adalah profesi keprajuritan adalah sebuah panggilan, bukan pilihan, tapi panggilan. Apa kehormatan prajurit TNI? Ingat ini, prajurit TNI jangan menyamakan kesejahteraannya dengan kesejahteraan para wirausahawan, para bisnismen, jangan disamakan karena lain. Prajurit TNI hanya punya satu kehormatan, yaitu melaksanakan tugas keputusan politik pemerintah, otoritas politik, dengan hanya ada satu kehormatan, dimakamkan di bawah warna nasional bendera merah putih. Jangan berpikir lain. Oleh karena itu juga hal-hal yang bersifat pribadi itu harus bisa dipenuhi oleh pemerintah. Jadi oleh karena itu juga baik itu tugas, kemudian hidup sampai 24 jam, mati, dan kesejahteraan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Apa akibatnya kalau dia boleh berbisnis? Maka ada konflik kepentingan. Loyalitas bisa terpecah. Kalau saya tahu, saya mengabdi kepada negara, komandan saya adalah Panglima TNI, Presiden, tapi saya mendapat kesejahteraan saya dari Bapak A. Saya akan punya hati kecil yang terbelah mendua. Saya berterima kasih kepada dia. Kalau misalnya ada sesuatu kepentingan, maka tentunya tidak bisa dilepaskan bahwa dia tinggalkan itu saja. Tetapi ini sebetulnya bukan salahnya si pengusaha, kemudian bukan salahnya prajurit, tetapi ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan hendaknya pemerintah juga merasa malu
tidak bisa untuk memenuhi semua kebutuhan kesejahteraan prajurit. Esensinya di situ. Jadi saya akan bicara esensi, hakikat, praktek-praktek nanti kita lihat. Contoh, mau main Gojek, mau main apa, kapan, jam berapa. Padahal dia 1x24 jam harus siap sedia untuk bertugas atas panggilan Panglima, Komandan untuk negara. Gitu. Itu menjadikan dia loyalitas terbelah kepada pengusaha yang memberikan dia pekerjaan, dan kemudian juga dia menjadi ragu dalam melaksanakan tugasnya. Prinsipnya itu prinsipnya, dan prinsip itu tidak bisa dikompromikan. Prinsip itu tidak terkompromikan bagi seorang prajurit kalau kita menghendaki prajurit profesional. Itu. Baik, tidak bisa terkompromi, tapi yang bagus tadi negara harusnya malu, Mas, ketika berbicara tidak bisa memenuhi kesejahteraan dari para prajurit ini, Mas Rudi. Ya, sebenarnya kalau tidak bisa memenuhi ini kan juga parameternya harus secara detail. Tentu saja memang ada hal-hal yang belum ideal, tetapi proses menuju itu kan berjalan terus. Misalnya perbaikan rumah dinas, kemudian tunjangan lauk pauk, kemudian misalnya kemarin saya sendiri juga baru saja dari perbatasan Aruk di Kalimantan Barat untuk verifikasi lapangan, teman-teman yang bertugas di perbatasan untuk mengetahui bagaimana sih keluhan-keluhan di sana ada apa. Jadi sebenarnya pemerintah tidak diam saja. Jadi jangan kemudian wacana TNI boleh berbisnis, ini juga memohon keadilan juga ini dari teman-teman. Seolah-olah kemudian itu menjadi usulan pemerintah untuk lepas tangan dalam konteks mensejahterakan prajurit. Sebenarnya kami sungguh berharap malam hari ini ada Kapuspen TNI atau Kadispen Angkatan Darat. Kami berusaha untuk mengundang, tapi sehingga bisa menjelaskan secara langsung kepada masyarakat apa sebenarnya jiwa atau ruh batin dari TNI ketika mengusulkan itu. Kalau benar itu adalah usulan resmi, karena mohon maaf, saya sendiri belum membaca surat resmi dari TNI tentang usulan penghapusan larangan berbisnis itu. Kami baru memonitor itu dari media. Baik, kita sudah menghubungi berbagai pihak dari perwakilan TNI, dari perwakilan DPR RI, namun belum bisa hadir dalam diskusi kita di malam hari ini. Saya konfirmasi lagi, berarti Mas Hussein, artinya ada mengumpulkan beberapa lembar DIM ini, ada 2 jenis DIM, ada yang untuk larangan bisnis sudah masuk dalam DIM, tapi ada juga yang belum. Betul. Begitu. Ini dari mana asalnya, Mas? Dari teman-teman media, dari teman-teman Komisi 1 juga sebetulnya, dari teman-teman anggota DPR. Berarti ada perbedaan dong, 2 DIM. Betul, jadi memang ini tadi pernyataan KSP tadi sebetulnya semakin membuktikan bahwa ada keanehan di dalam perancangan undang-undang ini. KSP tidak tahu pertama satu hal. Kedua, naskah tidak bisa diakses. Publik bisa tahu dari mana misalnya draft yang benar yang terakhir itu yang mana. Kan padahal misalkan dalam negara demokrasi tentu saja publik harus diberitahu, oh ini ada rancangan undang-undang A, rancangan undang-undang B dan lain sebagainya. Sehingga ada kritik yang bisa kita bangun di sana. Tetapi ini dibiarkan sebagai bola liar begitu ya. Terutama juga ada tambahan drama ketika misalnya Pak Kresno Buntoro Kapuspen TNI misalnya menyatakan soal ada ini untuk toko kelontong, kemudian Pak Maruli bilang ini ada untuk ojol dan sebagainya. Buat ini sebetulnya saya semakin aneh, ini sebetulnya tujuannya untuk apa? Terlebih Mas, undang-undang ini dibahas ya di ujung pemerintahan dan masa sidangnya DPR. Gitu ada apa ini? Kalau dari Marsial membacanya? Kalau kita lihat polanya sebetulnya banyak sekali undang-undang yang berkaitan dengan militer itu dibahas secara diam-diam, dibahas secara tertutup gitu ya, tidak melibatkan publik dan seolah-olah ada kemendesakan. Misalnya undang-undang pengelolaan sumber nasional untuk pertahanan negara dibahas hanya 72 hari ketika orang-orang rame soal revisi undang-undang KPK misalnya. Diam-diam itu dibahas. Kami hanya diundang ketika mau menjelang paripurna. Terus kemudian ini kan DPR kan sedang reses. Surpres dari Presiden dikirim tanggal 8. Kalau nggak salah tanggal 11 atau tanggal 12 DPR reses. Dan surpres dikirim tidak dengan DIM. Terus apa yang mau dibahas sama DPR? Kan gitu. Makanya pada saat paripurna kemarin tidak ada pembahasan soal akan membahas revisi undang-undang TNI. Nah, itu yang kemudian
menurut kami ini ketidaklaziman gitu, Mas. Kami khawatir ada misalnya pasal-pasal selundupan, karena itu terjadi dalam undang-undang Omnibus Law misalnya, pasal-pasal selundupan itu. Nah, kami khawatir misalnya bicara soal bisnis penghapusan larangan berbisnis ternyata tujuannya untuk melegalkan yang lain. Misalnya dalam salah satu DIM kami yang kami terima, itu ada penambahan kewenangan TNI Angkatan Darat untuk melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum? Ya. Dan untuk TNI AD saja? Tidak, TNI AD, TNI AU dan TNI Angkatan Ketiga Matra ini? Laut, Ketiga Matra, gitu ya. Itu kan yang kemudian menjadi berbahaya. Saya tidak menuduh, tapi kemudian ini DIM yang kemudian beredar di publik. Itu gitu DIM ya. yang ada larangan bisnis juga dimasukkan atau yang sebelumnya? Betul, ini tidak jauh dengan ketika waktunya ketika Pak Maruli atau Pak Kresno Buntoro melontarkan statementnya soal larangan berbisnis. Nah itu. Itu yang kemudian menurut kami ini ada yang kemudian sangat aneh ya. Kami khawatir kemudian ada pasal-pasal yang kemudian selundupan karena memang itu yang selama ini terjadi dalam rezim pemerintahan Jokowi. Mbak Bib, tanggapan Anda, apakah ini revisi ini lebih mengakomodir pemerintah mendatang, diduga mengakomodir pemerintah mendatang, atau daripada kepentingan internal TNI sendiri menurut Anda dengan hal-hal yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Susen? Dugaan saya sih memang untuk pemerintahan yang akan datang, karena kita harus menyadari pemerintahan yang sekarang ini kan Oktober nih selesai. Itu nanti sebenarnya bulan September itu sudah praktis tidak ada lagi sesuatu keputusan apapun yang signifikan yang bisa diperbuat. Sekarang juga seharusnya DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang, istilahnya tuh lame duck period begitu ya, masa transisi, tidak boleh membuat keputusan sestrategis ini. Nah pertanyaannya adalah seurgen apa sih sampai ini waktunya tinggal kira-kira 15-16 hari loh. Kalau hitung masa kerjanya DPR ya, karena kan ini pembahasan harus dalam sidangnya DPR. Nah, seurgen apa mau dikejar dalam 15 hari? Menurut kami sih ini sebenarnya tidak urgen. Kalau mau melakukan reformasi TNI, ayo. Saya kira imparsial, kawan-kawan yang bergerak di reformasi sektor keamanan itu udah siap dengan segala macam konsep. Tapi nanti jangan terburu-buru. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana, apakah ini kepentingan untuk yang akan datang? Menurut saya iya. Karena kita harus membacanya dalam konteks besar, ini ada beberapa undang-undang yang dikejar, yang kalau dalam analisis saya, dalam konteks hukum tata negara, yang seakan-akan sedang membuatkan wilayah yang satu minim kontrol. Ya kan kita bicara undang-undang Kementerian Negara, undang-undang One Team Press yang menjadi DPA, undang-undang kepolisian, undang-undang TNI, penyiaran ya dibatalkan ya. Tapi kita mesti melihat ini sebagai cara untuk memfasilitasi supaya pemerintahan yang akan datang minim kontrol, itu satu. Tapi yang kedua, saya kira kita juga boleh saja membaca situasi bahwa kedekatan-kedekatan dari presiden-presiden yang mengalami masa transisi ini. Pak Prabowo kita tahu persis tentu saja tentara begitu ya, dengan segala kedekatannya yang menimbulkan kemenangan juga pada akhirnya kemarin. Sementara selama ini yang cukup kuat adalah kita lihat sendiri kepolisian misalnya. Apakah ini juga suatu upaya untuk ya to some extent semacam memberikan penyeimbangan kekuatan lah. Karena kita tahu TNI dan Polri itu dulunya bareng-bareng di ABRI tapi ada persaingan juga to some extent ya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik di negara ini gitu. Nah saya sih melihatnya ada kontestasi ini juga secara politik ya. Ada kontestasi, Anda melihat? Ada kontestasi ya? Dan revisi undang-undang ini adalah bagian dari itu. Nanti saya akan tanyakan ke Pak Agus tanggapannya terkait dengan kecurigaan-kecurigaan. Apakah juga ada mungkin bisa menjawab Pak Agus? Usai jeda kita akan tanyakan ke Pak Agus Wijoyo. Tetaplah bersama kami di Fokus Regina TVRI. Kami kembali saat lagi. Anda masih di Televisi Republik Indonesia membahas terkait dengan apa urgensi dari revisi Undang-Undang TNI 34 tahun 2004. Masih bersama dengan sejumlah narasumber, Mbak Bibip dari Pak Agus Wijoyo juga bergabung bersama kami via Zoom, Mas Susan dan juga Mas Ridwan dari KSP. Saya langsung ke Pak Agus. Pak Agus, artinya menyambung apa yang tadi sudah saya tanyakan ke Mbak Bibip. Ini sebetulnya kalau dari kacamata atau perspektif Anda, untuk kepentingan pemerintahan mendatang atau
untuk kepentingan internal TNI sendiri, Pak Agus? Maksudnya kebijakan untuk penempatan dalam jabatan sipil gitu? Iya, revisi untuk revisi ini. Gitu. Ya, penempatan dalam jabatan sipil ya. Ya kita harus melihat itu secara keseluruhan. Ya kalau kata kerennya itu adalah dalam pendekatan satu manajemen nasional, gitu ya. Dan jangan dibedakan antara TNI dan non TNI, karena juga non TNI itu punya aturannya sendiri dan mereka juga berebut untuk memperebutkan promosi-promosi itu sendiri. Nah, kalau lepas kendali bahwa TNI itu bisa menempati jabatan sipil, ini menutup karier mereka. Kita berpikir seandainya saya menjadi sipil, itu akan menjadi pemikiran benak saya. Ditambah lagi adalah bahwa sipil itu setengah mati untuk bisa merebut jabatan lewat lelang jabatan misalnya. Tapi penempatan anggota atau perwira TNI itu adalah berdasarkan surat perintah. Di luar negeri, saya ambil ini adalah perbandingan ya. Di luar negeri ada memang jabatan-jabatan yang diperuntukkan bagi militer karena lembaga tersebut membutuhkan kompetensi dan spesialisasi militer di dalam jabatan tersebut. Tetapi hanya jabatan, jangan seluruh lembaga kemudian dibuka untuk penempatan prajurit TNI. Jadi misalnya intelijen, sekarang kan intelijen itu kan di mana-mana, intelijen nasional, intelijen bisnis, intelijen mungkin memerlukan spesialisasi intelijen militer. Mungkin juga dalam perumusan strategi nasional, mungkin juga dalam mungkin nanti adalah Dewan Keamanan Nasional, tapi ada dalam lembaga itu yang membutuhkan kompetensi spesialisasi bidang militer. Tapi itu adalah jabatan per jabatan, bukan lembaga. Gitu. Nah, itu silakan saja dirinci itu, disisir apa saja. Tetapi jangan sampai inflasi. Jangan sampai motivasinya adalah untuk mengurangi bottleneck perwira TNI yang numpuk di dalam lembaga TNI. Jangan untuk mengobati itu. Karena untuk mengobati itu, kita hanya akan menularkan penyakit TNI itu kepada birokrasi sipil. Jadi biarkan birokrasi sipil itu berkembang dengan sehat. Mari kita mencari solusinya bagi penyakit yang ada di dalam saluran mampet TNI ini. Karena juga saluran mampet TNI ini sebetulnya adalah merupakan akibat dari kelemahan pembinaan personal yang bertahun-tahun didiamkan. Kita bisa pertanyakan misalnya mengapa untuk intake Taruna Akademi Militer itu stabil 300. Apa betul seperti itu? Belum lagi juga fungsi-fungsi pendidikan kedinasan berjenjang yang harusnya merupakan sebuah sistem seleksi untuk menjaga bentuk piramidal struktur organisasi TNI. Jadi kita harus melihat secara nasional dalam kenegarawanan dan kemudian ya istilahnya itu adalah the whole of nation approach. Jangan sepotong-sepotong, jangan sektoral. Oke, baik. Pak Agus, kalau menurut pandangan Anda artinya undang-undang ini dengan usia 20 tahun begitu ya, dari 2004 sampai 2024 ini memang seharusnya sudah direvisi atau seperti apa? Dalam statusnya? Ya, seharusnya memang sudah direvisi atau seperti apa? Dengan rentan usia 20 tahun ini, Pak Agus. Itu masih berlaku. Sekarang kita lihat ya, di dalam setiap kemacetan, kelemahan sebuah katakanlah sistem ya, jangan kita terlalu cepat untuk menyalahkan memang sistem tersebut, apalagi di Indonesia. Kemudian kita melihat bahwa sebagian besar apakah betul ini karena sistem atau pelaksananya, gitu. Mari kita rinci, kita analisis dengan cermat. Sampai kita mendapatkan
penyebab itu. Baru setelah kita mendapatkan penyebab, kita mencari solusinya. Tapi jangan lupa untuk berpikir, untuk bertanya mengapa terjadi bottleneck perwira TNI, dari mana datangnya. Baru dengan begitu kita akan bisa mencari solusinya. Tapi jangan terlalu cepat untuk kemudian ini bottleneck, maka kita harus memberikan, kalau bahasa Inggrisnya itu sudetan kepada aliran air itu, supaya air itu bisa mengalir keluar. Mengalir keluar itu ke halaman tetangga itu. Tetangga juga memerlukan juga saluran untuk air tersebut. Saya dengan latar belakang TNI, saya juga memikirkan saudara-saudara saya yang mempunyai karir di dalam bidang birokrasi PNS, ASN, dan mereka setengah mati itu melalui lelang jabatan. Sedangkan TNI mudah saja mungkin hanya dari keputusan seorang komandan Panglima ditempatkan di situ. Jadi cobalah melihat sebagai sebuah sistem yang terpadu, ya kan? Oke, baik. Saya langsung ke Mas Husein. Tanda tanya besar, sistem atau penyelenggaranya ini terkait dengan bukan lagi dufungsi tapi multifungsi tadi. Masih membahas terkait dengan apa yang disampaikan Pak Agus tadi. Iya, sebetulnya saya sederhana. Kalau pembahasan rancangan undang-undang ini itu tidak ada kemendesakan gitu ya. Sudah seharusnya kalau memang mau merevisi undang-undang TNI yang tadi Mas katakan sudah 20 tahun itu, yang dibicarakan bukan hal-hal yang levelnya teknis, permasalahan-permasalahan yang kecil-kecil seperti itu, tapi juga membahas hal-hal yang paradigmatik. Misalnya soal doktrin pertahanan, Siskam Rata apakah masih relevan misalnya dalam negara yang teknologi yang sudah sangat maju seperti sekarang. Itu yang harusnya dibahas ya. Harusnya dibahas itu. Atau misalnya saya ambil contoh, Amerika sudah berpikir bagaimana membentuk, bahkan sudah membentuk pasukan mereka Space Force, angkatan luar angkasa. Kita kok masih bicara soal penempatan jabatan sipil? Ini kan omongan orde baru ini kan. Gimana caranya tentara aktif bisa di kementerian, tentara aktif bisa di jabatan-jabatan sipil. Ini kan perilaku-perilaku yang terjadi pada saat orde baru. Dan itu memang kita pantau ya Mas, itu terjadi kembali secara perlahan-perlahan di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Contohnya apa? Tidak pernah terjadi penempatan perwira aktif nih ya dalam jabatan PJ kepala daerah. Sepanjang reformasi nggak pernah terjadi. Tapi pada masa pemerintahan Jokowi terjadi di mana? Di penunjukan PJ Bupati Seram bagian Barat itu tentara aktif. Jadi kalau misalkan Panglima TNI bilang ini nggak ada difungsi kembali, waktu Pak Muldoko bilang ini nggak ada nggak usah khawatir. Padahal prakteknya sudah berjalan. Prakteknya sudah terjadi, gitu kan? Itu yang kemudian kami sangat skeptis terhadap perancangan undang-undang ini. Yang itu tadi saya bilang, kalau mau memang kita fair, kita buka kita buka perdebatan nasionalnya, dan nggak mungkin terjadi di masa DPR yang sekarang karena sudah tadi Mbak Bibi bilang sudah sangat pendek sekali gitu ya. Tapi butuh waktu yang sangat panjang, mungkin nanti bisa melibatkan ahli, ada Pak Agus Wijoyo, ada misalnya Mas Andi Wijayanto, atau tokoh-tokoh pengamat militer ya, akademisi militer, kemudian duduk bersama bicara hal-hal yang sifatnya paradigmatik. Mau dibawa kemana nih angkatan bersenjata kita? Masa bicara toko kelontong? Masa bicara soal ojol? Ini kan menurut saya nggak penting gitu loh untuk menghadapi lingkungan strategis yang sudah semakin berkembang, di mana misalnya Cina itu sudah di Laut Cina Selatan, kemudian Amerika sudah tawar pangkalan militer di Darwin dan lain sebagainya. Mestinya itu yang dibahas. Harusnya hal-hal yang dibahas lebih ke paradigmatik tadi kata Mas Husein. Artinya hal kecil ini kenapa harus ikut dibahas begitu Mas? Ya, urgensinya ini. Ya, saya justru senang kalau teman-teman dari masyarakat sipil, Mas Husein, Mbak Bivitri, keras seperti ini, karena ini yang kemudian menjadi satu concern bersama. Kita justru tidak ingin ada kesan bahwa pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi, membatasi ruang bagi teman-teman kritis untuk menyuarakan itu. Dan ini justru kita tunggu. Semua pernyataan Mas Husein itu juga kami catat, nanti kami juga akan sampaikan dalam rapat-rapat kami bersama Pak Kepala Staf. Dan
memang dalam konsep-konsep utama jati diri organisasi TNI tidak ada perubahannya. Tetapi saya sangat setuju bahwa ada tantangan, ada geostrategi, ada geopolitik baru yang harus direspon secara serius oleh TNI. Maka bukan bermaksud kita berlepas tangan, tetapi sebenarnya akan sangat ideal ketika dari TNI Angkatan Darat atau dari TNI yang kemudian bisa menjelaskan jati diri, nilai kebatinan, saya kembali ulangi, nilai kebatinan dari mengapa kemudian ada usulan-usulan itu di DIM. Dalam konteks ini kita sangat setuju bahwa TNI dalam konteks Anlingstra, analisa lingkungan strategis, harus menyesuaikan. Misalnya soal bagaimana, apakah kita perlu pangkalan drone misalnya? Ketika kita lihat ada perang Rusia melawan Ukraina, sudah drone war di sana. Itu tidak ada sama sekali ya dalam revisi ini ya? Tidak ada, tidak ada. Misalnya begitu. Lalu apakah kemudian kita harus bicara soal senjata balistik? Bagaimana kekuatan kapal selam kita? Bagaimana kekuatan komando pertahanan udara kita? Apakah sistem 3 zona komando pertahanan udara itu sesuai dengan tantangan hari ini? Nah, itu memang saya sangat setuju. Tetapi sekali lagi, pemerintah dalam hal ini, Bapak Presiden sudah menunjuk Kementerian Polhukam menjadi penjuru pengisian daftar isian masalah dan nanti akan dibahas di DPR. Saya koreksi sedikit, Mas Hussein tadi, supaya publik juga aware bahwa ini inisiatif DPR. Inisiatif DPR? Iya, ini inisiatif DPR yang disetujui di paripurna tanggal 28 Mei. Waktu itu pimpinannya Pak Sufmi Dasko dan semua fraksi setuju. RUU TNI menjadi bagian dari inisiatif DPR. Karena inisiatif DPR, maka pemerintah posisinya pasif. DPR mengirimkan tim, kami merespon. Pemerintah merespon dengan membentuk tim-tim di Kemenko Polhukam. Adapun soal dinamika baru, tadi sudah saya sampaikan, sampai sore tadi kami belum terupdate. Artinya soal-soal yang tadi sudah disebutkan oleh Anda tadi, itu masuk dalam DIM atau masih belum? Yang mana ini? Belum dilibatkan. Beberapa hal tadi? Oh tidak, itu tidak, ya? Tidak ada. Itu kan ide-ide besar kami lah sebagai bagian juga yang concern dengan perkembangan dinamika TNI. Jadi urgensinya ini sebetulnya apa begitu, Mas? Kalau Anda melihatnya? Ya, ini harus kita lihat dari narasi yang dimunculkan oleh DPR. Maka sebenarnya Mas Bobi Rizaldi ini yang seharusnya Bang Bobi ini. Bang Bobi atau Komisi 1 yang kita sudah undang juga ya. Kita tunggu gitu. Karena inisiatif DPR, inisiatif DPR. Kami sekali lagi tidak bermaksud berlepas tangan. Tetapi konteksnya hal ini adalah inisiatif DPR didorong. Nah, saya justru berharap suara keras dari Mas Hussein, Mbak Bivitri di media seperti ini direspon secara serius oleh teman-teman di parlemen. Sehingga kemudian kan ada anggapan nih, wah sekarang masyarakat sipil sudah nggak ada taringnya. Mau bicara sekeras apapun ternyata juga nggak ngefek gitu. Kok ibaratnya mereka ini hanya suara-suara berapa persen gitu, masyarakat yang lain nggak peduli gitu. Ini saya kira juga harus jadi concern bersama. Concern bersama. Kami terus terang, saya di Kedeputian 5, kami dulu mempunyai Ibu Deputi namanya Ibu Celeswari Pramudawadani yang juga berangkat dari aktivis militer, aktivis pengamat militer yang sangat concern dengan perubahan-perubahan dinamika yang terjadi di TNI. Jadi saya sungguh berharap parlemen mendengar dan mau membuka wacana ini, dialog ini secara proaktif lah untuk mendengarkan dari teman-teman pengamat dan masyarakat sipil. Kan bola liarnya ini kan sudah di pemerintah, Mas. Artinya ini kan DIM-nya juga lagi dibahas di Menko Polhukam gitu. Apa kemudian usulan dari pemerintah sendiri untuk kemudian terkait dengan revisi undang-undang TNI ini? Saya juga penasaran, sikap Presiden sebenarnya seperti apa begitu loh? Ya, satu, saya harus jujur bahwa kami tidak dilibatkan sebagai tim DIM di Kemenko Polhukam. Ini harus clear. Tidak ada permintaan ke KSP? Tidak ada. Surat menyurat? Tidak ada. Jadi kami bukan menjadi bagian tim DIM di Kemenko Polhukam. Bahwa kemudian Kedeputian 5 Kantor Staf Presiden, dalam konteks pengaturan tata kerja, kami memang Polhukam, politik, hukum, keamanan, termasuk dalam hal ini TNI. Dan kami berkoordinasi rutin dengan Kemenko Polhukam. Khusus soal ini, khusus soal DIM RUU TNI, kami tidak dilibatkan. Jadi supaya Mas Jaya juga, Mbak Bivitri dan Mas Hussein paham bahwa tidak ada tim KSP dalam penyusunan DIM di Kemenko Polhukam. Artinya kalau saya menjawab, itu tidak relevan. Karena berarti saya
mengada-ada karena kami bukan bagian dari sana. Itu paham ya dari konteksnya. Dalam konteks besarnya Bapak Presiden tentu saja arahan-arahan beliau selalu harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat sipil. Tentu itu kami membuka ruang seluas-luasnya. Waktu kemarin teman-teman concern dengan misalnya undang-undang atau proses seleksi calon pimpinan KPK misalnya, kami secara membuka lebar pintu kantor staf presiden dan teman ICW datang, teman-teman dari pengamat anti korupsi datang, dan itu sudah menjadi tugas kami, menjadi bagian dari tugas kami sehari-hari. Baik, ya. Saya langsung tanyakan ke Mbak Bibip. Ya. Jika nanti memang ada perwakilan dari masyarakat, Mas Hussein, Mbak Bibip, dan mungkin yang lain juga akan diundang begitu, termasuk Pak Agus Wijoyo untuk memberikan masukan. Revisi apa kemudian kalau berbicara paradigmatik tadi, seperti yang diungkapkan Mas Hussein, yang lebih harus ditekankan, Mbak Bib? Iya, pertama kita memang jangan sampai salah kaprah. Reformasi TNI kita perlu, tapi revisi undang-undang yang sekarang kita bahas itu bukan reformasi TNI seperti yang kita bayangkan, yang kita butuhkan. Bukan reformasi tapi? Tapi penambahan kewenangan-kewenangan. Penambahan kewenangan. Yang tadi makanya pertanyaannya Mas Jaya tadi pas betul. Apakah ini persoalan politik yang menyediakan ruang-ruang untuk pemerintahan yang akan datang? Menurut saya jawabannya sebenarnya di situ. Karena kalau bicara urgensi reformasi TNI-nya, saya kira semua setuju. Mari kita bicarakan tadi ya soal paradigmatik, dan sebenarnya kan kalau kita bicarakan dua hal saja yang tadi dibicarakan di sini oleh Mas Ridwan dan Mas Hussein, kita akan ketemu bahwa nggak usah masuk jabatan sipil pun sudah banyak jabatan yang ataupun fungsi-fungsi yang harus dikerjakan oleh TNI. Tapi kan analisis seperti ini belum pernah dilakukan. Nah jadi balik lagi buat saya urgensi revisi undang-undangnya sebenarnya tidak ada. Yang kita butuhkan yang urgent sebenarnya adalah reformasi TNI-nya. Nah dua ini nggak nyambung sekarang. Sehingga kalau kita paksakan revisi undang-undang TNI-nya yang cuma nambah kewenangan, terus juga tadi soal berbisnisnya itu dicabut, yang akan terjadi adalah kekisruhan lagi. Karena tadi saya menambahkan deh, bahkan yang sangat mendasar itu persoalan pengadilan militer, yang secara konstitusional memang masih ada ya, tapi kan kita punya PR sebenarnya untuk membuat lebih tegas bahwa kalau tindak pidananya umum, seperti tindak pidana korupsi, harusnya jangan melihat apakah dia tentara atau bukan, silakan diperiksa di pengadilan umum, bukan pengadilan militer. Itu saja kita masih berdebat sekarang. Padahal justru itu salah satu yang membuat kita harus sangat hati-hati ketika memberikan peluang-peluang bisnis dan jabatan-jabatan di pemerintahan yang sangat punya potensi-potensi korupsi yang luar biasa besar. Kita tahu ya banyak kasus yang bahkan beberapa waktu yang lalu Basarnas, pembelian helikopter, itu sampai ketua KPK-nya yang minta maaf pada Panglima TNI. Kan itu sebenarnya seperti komedi ya menurut saya. Tapi itu artinya bahkan soal semendasar itu tidak dibahas dalam undang-undang ini. Malah mau menambahkan wewenang Angkatan Darat untuk penegakan hukum, padahal di darat kita punya polisi yang secara konstitusional wewenangnya adalah penegakan hukum, misalnya gitu. Kemudian penambahan kementerian tadi ya, yang sebenarnya akan menimbulkan kekisruhan lagi, apalagi dalam konteks eksekutif, dinamika penambahan kementerian itu terus-menerus berjalan. Bahkan kita tahu Kementerian Negara sekarang mau dilepas kan, tidak 34 lagi, mungkin 40, 41 dan lain sebagainya. Nah ini semua yang justru akan makin berantakan bila revisi Undang-Undang TNI ini dilakukan, dipaksakan tinggal 2 minggu lagi, sementara kebutuhan reformasi TNI yang lebih mendasar justru tidak kita lakukan. Oke, nanti saya akan tanyakan tanggapan dari Mbak Fitri ke Pak Agus tadi. Ini sebetulnya yang diperlukan reformasi TNI atau revisi dari Undang-Undang TNI. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami. Masih menghangat terkait dengan apa urgensi dari revisi Undang-Undang TNI, masih bersama dengan sejumlah narasumber. Langsung saya akan ke Pak Agus kembali. Pak Agus, setujukah tadi apa yang diungkapkan oleh Mbak Bibip, lebih
perlu reformasi TNI ketimbang revisi Undang-Undang TNI yang akan dilakukan beberapa waktu ini? Silakan Bagus. Ya, justru sebetulnya revisi Undang-Undang TNI yang kita bicarakan ini mengembalikan TNI kepada masa lalu, yang justru penyakit-penyakitnya ini sudah kita hilangkan. TNI tidak berbisnis, TNI tidak ditempatkan di jabatan sipil. Karena juga kita perlu melihat keseluruhan TNI ditempatkan di jabatan sipil. Bisa dibayangkan berapa anggaran yang diperlukan untuk melatih prajurit TNI dari sejak pertama kali direkrut, prajurit 1, prajurit 2, letnan 2, dan seterusnya. Nanti suatu saat dia hanya akan ditempatkan di tempat sipil yang mungkin juga tidak memerlukan kompetensi dia, yang mungkin juga dia tidak punya kompetensi untuk menduduki jabatan tersebut. Berapa? Padahal semua anggaran yang diperlukan untuk membentuk tentara yang kuat adalah untuk berperang, untuk mengalahkan musuh. Tugas terakhir prajurit adalah untuk mengalahkan musuh, mencegah musuh memasuki wilayah, melempar kembali musuh keluar dari wilayah, dan menghancurkan musuh. Pada akhirnya itu, kita sudah lihat keadaan lingkungan yang ada sekarang kita sudah bersiap-siap. Itu tadi yang dikatakan masalah-masalah paradigmatik. Kita malah menjauhi masalah paradigmatik tersebut. Dan kita malah menjauhkan TNI dari langkah-langkah untuk menjadikan TNI profesional. TNI menjadi semakin menjauhi profesionalitas dengan adanya rancangan revisi Undang-Undang TNI ini. Gitu. Jangan sampai kita menyesal suatu saat kita tidak akan bisa mengatur kapan musuh datang. Tiba-tiba musuh datang dan kita tidak siap karena kita tidak melatih TNI secara benar. Kalau mungkin saya perlu untuk memberikan suatu kalimat penutup adalah bahwa untuk menjadikan TNI profesional, militarize the military, jadikan mereka militer. Gitu. Saya yakin bahwa kita tidak perlu kasihan kepada prajurit dalam pengertian memberikan pekerjaan-pekerjaan sampingan, gitu ya. Karena mungkin mereka mengatakan saya tidak perlu itu, saya bangga menjadi prajurit TNI. Asal saja satu, perhatikan kesejahteraan saya. Yang kedua, ketika saya ditugaskan, berikan saya tugas yang benar. Ketiga, berikan saya dukungan-dukungan yang diperlukan ketika melaksanakan tugas. Gitu. Nah, dengan demikian tantangan kita sekarang adalah bukan menjadikan prajurit TNI itu sebagai sipil, tetapi adalah prajurit TNI itu sebagai militer profesional, militarize the military. Itu tantangannya, dan saya yakin kita dalam kondisi seperti sekarang ini, kita jangan merasa iba dengan memberikan sampingan-sampingan, tetapi kita memberikan rasa bangga kepada TNI bahwa mereka harus bangga menjadi prajurit TNI. Gitu. Dan selanjutnya adalah bahwa mereka tidak ingin untuk dijadikan mereka dalam tugas-tugas di luar tugas-tugas keprajuritan dalam fungsi pertahanan. Itu kebanggaan mereka. Baik. Hanya satu kebanggaan mereka sampai akhir hayat. Itu mungkin yang saya ingin sampaikan, dan itu semua menjadi kewajiban kita. Oke, Pak Agus, ini kan bola liar dalam artian DIM-nya sedang dibahas oleh pemerintah di Menko Polhukam. Artinya jika, karena memang kami juga berusaha untuk mengundang Menko Polhukam, namun juga pihak dari Kemenko Polhukam, namun tidak hadir juga di malam hari ini. Apa kemudian jika Anda dimintai saran, hal substansi apa yang seharusnya dibahas dalam revisi Undang-Undang TNI yang selama 20 tahun ini? Substansi apa ya yang perlu untuk kita bisa diskusikan secara tajam dalam revisi Undang-Undang TNI? Yang pertama adalah utamanya, hakikatnya, dasarnya membuat TNI secara lebih profesional, membuat prajurit TNI menjadi lebih profesional. Jangan membuat mereka menjauhkan dari profesionalitas. Di antaranya adalah
seperti tadi saya katakan, kita perlu untuk kasihan kepada prajurit TNI, kita perlu hibah, tetapi tidak dengan memberikan dia pekerjaan sampingan, tapi mereka akan mengatakan, perhatikan kesejahteraan saya. Gitu. Terus kemudian juga tidak berarti bahwa memberikan peluang untuk bisnis, tetapi tadi itu perhatikan kesejahteraan saya oleh pemerintah. Yang kedua adalah yang dipersoalkan itu jaga mereka untuk menggandakan keterampilan, profesionalitas, kompetensi dalam bidang-bidang pemiliteran dan amanat fungsi konstitusi, yaitu adalah pertahanan. Baik. Apa itu pertahanan? Pertahanan itu, dan sering kita lihat dan selalu disebut secara konsisten, mempertahankan kedaulatan. Kedaulatan itu hanya bisa terbongkar dari ancaman dari luar negeri. Kalau kita bicara, bisa dong dari dalam negeri, maka orang yang punya konsep kedaulatan hanya bisa terbongkar dari luar negeri, dia akan mengatakan, kalau dari dalam negeri, kamu kan punya sistem hukum, sudah bisa untuk bisa menghindari bahwa ancaman itu diatasi. Tapi kalau dari luar ada militer invasi ke dalam negeri, kita katakan kamu melanggar hukum, dia akan mengatakan saya tidak peduli, saya akan menduduki wilayah negeri kamu. Dan itu juga termasuk adalah kemudian berubahnya bentuk dari wilayah nasional kita. Itu yang kedua, yang selalu didengung-dengungkan, menjaga keutuhan integritas wilayah nasional. Dan yang ketiga, kesemuanya itu adalah tercakup sebagai bagian dari keselamatan bangsa. Jadi itu yang perlu kita tuju, dan semua itu memang harus, kalau sering kita dengarkan pada tempat lain misalnya, semua harus bisa terukur. Bisakah kita mengukur profesionalitas TNI? Bisakah kita mengukur profesionalitas prajurit TNI secara perseorangan? Bagaimana kita mengukur profesionalitas prajurit TNI secara perorangan kalau dia ditempatkan di posisi sipil yang bukan mereka dilatih untuk itu dan mereka tidak punya spesialisasi untuk itu? Jadi kembali, kaidah-kaidah itu benar adanya. Mari kita terapkan juga itu untuk menilai dalam pembangunan TNI. Jadi menurut saya, dan kalau kita lihat keluhan-keluhan yang ada sekarang, kita perlu untuk mengadakan analisis secara cermat. Saya rasa sistem tidak salah, apalagi dari hasil dari undang-undang TNI yang sudah ada itu. Mungkin yang salah adalah pelaksanaan-pelaksananya. Sudah dikatakan, berikan saya tugas yang benar, dukung tugas saya itu. Gitu. Jangan misalnya kemudian dikirim ke Papua tanpa ada kejelasan tugas yang tidak punya karakteristik militer. Gitu. Ya tentu saja mereka jadi korban. Gitu. Jadi itu arahnya. Terus semua yang dibahas itu saya rasa yang sudah ada. Sebetulnya undang-undang TNI yang sekarang itu adalah untuk menjawab persoalan-persoalan yang sekarang ini justru masuk dalam revisi undang-undang TNI, tapi dulu sudah terjawab. Gitu. Jadi itu jawaban saya. Justru sudah terjawab, tapi malah kembali ke masa lalu begitu ya Pak Agus ya. Terima kasih Pak Agus sudah bergabung bersama kami. Anda akan melanjutkan kegiatan lain. Terima kasih tentunya sudah hadir di malam hari ini secara daring. Salam sehat selalu Pak Agus. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Selamat malam. Ya, kita lanjutkan diskusi kita masih bersama dengan Mbak Bibi, Mas Ridwan dan juga Mas Susan. Ke Mas Ridwan, tadi semoga didengar ya oleh Pak Menko Polhukam juga, karena notabene juga mantan Panglima juga sedang membahas DIM-nya juga begitu. Apa kemudian yang Anda tanggapi terkait Pak Agus tadi perkataan ini rasa-rasa seperti kembali ke masa lalu nih Mas? Ya, Pak Agus Wijoyo ini kan senior TNI, yang beliau juga bagian dari yang melakukan reformasi awal di TNI pasca 98 ya. Dan concern beliau sejak dulu saat beliau masih menjadi Gubernur Lemhanas, tentu saja adalah profesionalisme prajurit TNI. Dan tentu saja hal ini sangat-sangat kita dengar. Semua pernyataan beliau kami catat, menjadi atensi serius, sehingga memang esensi utama kita tidak akan keluar dari situ, Mas saya. TNI yang profesional, jati diri TNI yang profesional.
tidak kemudian melebar ke yang lain. Oke, itu yang kemudian nanti akan ditekankan kembali ketika pembahasan ini juga masih terus berlangsung. Ya, tentu saja teman-teman dari Kemenko Polhukam mempunyai mekanismenya dalam menyaring aspirasi dari publik. Kami secara khusus memang interaksi rutin dengan mereka dalam konteks SISMONEV namanya, Sistem Monitoring dan Evaluasi, program-program yang berada di bawah Kementerian Polhukam, termasuk juga program-program TNI. Misalnya soal pembangunan rumah dinas, soal pembangunan fasilitas asrama untuk prajurit dan seterusnya itu, kami mendapat laporan-laporan soal itu dari Kemenko Polhukam dan kemudian kami juga verifikasi ke lapangan. Misalnya ini sudah bikin pangkalan di sini atau sudah bikin seberapa unit-unit di sini dan kita lihat langsung. Sehingga memang concern kita adalah prajurit harus profesional. Itu jadi diri TNI yang tidak boleh dilepaskan. Tapi untuk pembahasan DIM ini tidak membuka komunikasi, Mas? Tentu saja kita menunggu. Masih menunggu? Mekanisme ini pasti akan terjadi karena Deputi 5 di kantor staf Presiden itu secara rutin juga berkomunikasi dengan Polhukam. Belum saja barangkali. Ya, baik. Saya langsung tanyakan ke Mas Hussein. Mas Hussein, tanggapan tadi apa yang sudah diungkapkan oleh Pak Agus tadi, bagaimana sebenarnya kita bisa mengukur profesionalitas dari para prajurit jika memang ditempatkan di posisi-posisi sipil seperti saat ini yang sudah terjadi begitu? Iya, jadi sebetulnya prajurit itu dididik, dibiayai, dipersenjatai, dibeliin Sukhoi, dibeliin kapal selam, ya kan? Itu kan tujuannya untuk pertahanan negara, bukan untuk misalnya duduk di jabatan di Kementerian Menko Marves misalnya, karena ada sekarang tuh di sana. Atau misalnya di sebelah Kementerian Pemuda dan Olahraga misalnya, atau misalnya di kementerian-kementerian lain yang tidak berkait dengan tugas pokok dan fungsi TNI gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya pertama dia akan mencederai profesionalitas TNI. Bayangkan ketika dia dilatih, dididik, dibiayai tadi, digembleng sedemikian rupa dengan biaya yang sangat mahal, kemudian ketika dia duduk di jabatan di TNI, dia berpikir nanti dia bercabang, saya bisa di jabatan sipil nih besok nih. Tapi ini ada ancaman di Laut Cina Selatan. Nah, ini kan terpecah gitu ya. Itu dengan sendirinya akan merugikan profesionalitasan TNI. Di sisi lain juga misalnya ini akan mengganggu merit system di tubuh ASN. Bayangkan teman-teman ASN yang dia berdarah-darah dari bawah, dari staf biasa naik ke kepala bidang, terus tiba-tiba di atasnya jenderal ini, apa kita nggak kasihan terhadap mereka? Dan mereka jumlahnya banyak loh. Data dari Imparsial? Siapa? Terkait dengan jumlah TNI? Bukan dari Imparsial, tapi ini datanya yang dikumpulkan Babinkum TNI sendiri. Bentar saya ada contekan. Datanya Babinkum TNI, waktu kemarin kita ada pertemuan di Lemhanas, itu mereka presentasi jumlahnya 2.569. Meskipun sebagian besar di Kementerian Pertahanan ya, tapi ada juga di jabatan-jabatan lain yang sebetulnya tidak berkait dengan tugas pokok dan fungsi mereka. Bayang besok kita ada perang bisa di Laut Cina Selatan, tembak-tembakan, terus satunya ada di kementerian ini, kementerian ini. Terus gimana kita mau punya TNI yang profesional ke depan? Menurut catatan kami, Mas, 4W ya sebetulnya untuk menuju militer yang profesional. Pertama dia well educated, well trained, well well equipped, dan well paid. Terakhir tuh well paid. Nah, tidak mungkin kita menuju prajurit yang profesional kalau dia tidak well paid. Sebenarnya masalahnya soal well paid itu. Dan kemudian dalam konteks undang-undang ini saya ingin bicara juga kepada prajurit TNI di seluruh Indonesia sebetulnya bahwa undang-undang ini bukan untuk prajurit kebanyakan. Ini untuk memberikan keistimewaan terhadap beberapa segelintir orang di tubuh TNI saja. Karena yang masuk jabatan sipil kan bukan prajurit Bintara Tamtama. Mereka yang setiap hari tadi dikatakan ikut jadi ojol dan jadi toko kelontong gitu ya. Para perwira justru para perwira ada levelnya level tinggi gitu. Itu yang sebetulnya bukan untuk mereka, dan ini
bukan, jadi kami di sini yang kemudian kritis terhadap undang-undang ini bukan benci terhadap TNI. Oke. Tapi kami ingin bahwa prajurit Bintara Tamtama yang di bawah itu yang setiap hari berhadapan dengan ancaman kematian itu yang dimajukan profesionalitasnya. Jadi undang-undang ini nggak bicara soal itu, Mas. Harusnya bicara soal itu, bagaimana gajinya dinaikkan, bagaimana rumahnya. Saya pribadi, saya itu tumbuh dan berkembang sejak kecil di lingkungan angkatan udara. Saya SD di Halim. Kemarin saya sengaja ketika rame-rame undang-undang ini, saya sengaja mampir lagi ke Halim karena saya sudah tinggal di Halim. Kok saya merasa tidak banyak perubahan ya? Rumahnya tetap pendek. Kalau Mas Jaya pergi ke lingkungan tentara TNI, rumah-rumah dinas itu pendek-pendek. Yang tinggi itu rumah-rumah jenderal. Baik. Mereka rumahnya pendek-pendek. Kemudian ada beberapa dari mereka yang bahkan kalau di daerah saya lihat setengahnya dari batas, setengahnya lagi dari triplek dan lain sebagainya. Ketimpangan ini ya. Ketimpangan dan undang-undang ini rancangan dari balik ini tidak mengakomodir soal itu. Ini yang sebenarnya terus ditekankan salah satunya oleh Mas Husein tadi. Nanti saya akan tanyakan ke Mbak Bibip seperti apa dari sudut pandang hukum, kemudian bagaimana bisa menghidupkan kembali semangat undang-undang TNI yang tentunya berharap menciptakan TNI yang lebih profesional tadi. Usai jeda kita akan kembali, tetap bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Kita ada di segmen terakhir, masih dengan sejumlah narasumber. Langsung saya akan ke Mbak Bibip. Mbak Bibip berbicara dari sudut pandang hukum, bagaimana kemudian menghidupkan kembali begitu semangat dari Undang-Undang TNI yang ingin menciptakan TNI lebih profesional. Tadi menyambung apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Agus. Tapi yang menarik, saya juga akan tanyakan juga ke Mbak Bibip terkait dengan masuknya TNI Polri di sipil di kementerian atau lembaga begitu. Ini kan inisiatif dari DPR sebetulnya begitu. Tapi Anda melihatnya ini sipilnya yang nggak kuat atau sipilnya yang nggak bisa lepas dari TNI sebenarnya, Mbak Bib? Mungkin dua itu aja yang dijawab terlebih dahulu. Iya, sipilnya itu kan dalam arti anggota DPR-nya, maksudnya begitu ya. Kalau saya ingin membaca anggota DPR itu bukan sipil biasa dalam arti seperti ASN ya, karena mereka punya kepentingan politik yang luar biasa besar. Bahkan kalau kita analisis ya, biasanya itu yang punya kompetensi yang sangat dekat, yang mitranya Kementerian Pertahanan itu adalah Komisi 1. Pertanyaannya mengapa yang keluar RUU TNI ini revisinya keluarnya dari Badan Legislasi. Yang ketuanya juga kita paham adalah dari partainya Pak Prabowo, misalnya begitu. Jadi kan itu orang sering bilang ini cuma cocokologi, bukan. Ini adalah analisis aktor dan analisis proses. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akan bisa menuntun kita untuk paham situasinya bahwa memang ini bukan soal sipil tidak kuat dan lain sebagainya, tapi memang ada kepentingan politik yang ingin diakomodasi oleh dalam hal ini Badan Legislasi. Saya yakin sekali Komisi 1 kompetensinya cukup luar biasa karena 5 tahun mereka berinteraksi dengan Kementerian Pertahanan dan lembaga lainnya yang terkait. Nah, jadi itu yang harus kita baca dan yang harus kita lebih hati-hati untuk melihat adalah kita juga tidak bisa berpatokan usia undang-undang itu sama dengan usia manusia. Nah itu. Kita nggak bisa pakai argumentasi bahwa karena umurnya sudah 20 tahun maka undang-undang ini harus direvisi. Kuncinya seharusnya adalah tadi disebut-sebut kata kuncinya Monef. Apakah evaluasi tujuan dari undang-undang itu sudah tercapai atau belum? Kalau misalnya belum, ayo kita perbaiki, baru kemudian produknya adalah revisi undang-undang mungkin. Tapi kan ini evaluasinya belum pernah dilaksanakan secara baik dan tujuan evaluasi itu harusnya tetap pegangannya apa yang dulu kita putuskan secara politik dengan sangat baik setelah 1998. Jadi jangan dimundurkan lagi seperti yang terjadi pada revisi undang-undang yang ini. Nah, jadi kalau misalnya ukurannya hanya tahun per tahun, jangan lupa kita punya undang-undang perkawinan sudah 50 tahun umurnya tahun 1974. Kita punya undang-undang agraria dari tahun 1960 misalnya. Bukan berarti mereka ketinggalan zaman. Relevansi materi muatan suatu undang-undang ukurannya harus dari evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang itu. Jadi kalau misalnya kita harus memberikan masukan sekarang, saya akan bilang dengan tegas, berhenti revisi undang-undang TNI yang sekarang. Nanti kita resume lagi
setelah semuanya masuk, pemerintahan baru masuk, DPR baru masuk, bikin tim khusus, partisipatif, libatkan juga para prajurit, tidak hanya perwira ya ke atas dan seterusnya, supaya analisisnya mendalam soal kesejahteraan, kemudian tadi ya soal-soal yang terkait dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjadi prajurit profesional dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya belum dilakukan menurut pandangan kami. Tadi kan diceritakan bulan Mei sebenarnya baru keluar, dan lagi-lagi yang mengeluarkan adalah Balek, dan kemudian terjadi proses yang tertutup sampai kami agak curiga ini pun bagian dari suatu strategi. Ini maksud saya adalah begitu banyaknya DIM yang beredar dan kami tidak mendapat kejelasan sebenarnya mana yang terbaru. Dan pun ketika ada, sebenarnya kami diundang juga kan dalam sebuah rapat konsultasi publik di Kemenko Polhukam. Tapi saya ingat sekali waktu itu saya lihat undangannya, pesertanya sekitar 100 lebih sedikit, tapi 68 diantaranya itu bukan masyarakat sipil, tapi dari kementerian. Jadi, ini konsultasi publik atau konsultasi apa nih sebenarnya, misalnya begitu ya. Artinya proses ini jauh dari proses partisipasi bermakna yang kita inginkan. Jadi dengan sisa waktu yang seperti ini, ketimbang, mari kita mengutip Pak Agus yang baik sekali tadi kata-katanya, ketimbang kita mundur kepada sebelum 98, kita stop dulu sekarang. Nah nanti tahun depan mungkin kita bisa mulai proses yang begitu terbuka dan berorientasi pada kesejahteraan prajurit dan profesionalisme mereka, ketimbang untuk mengentertain persoalan keorganisasian yang tadi juga Pak Agus sebenarnya bilang, dan itu baik sekali. Belum pernah juga ada analisis soal nih intake-nya berapa banyak nih. Apakah tidak harus dievaluasi dulu secara organisasi? Kemudian jenjang karirnya kenapa bisa numpuk di atas sehingga harus disebar ke jabatan-jabatan sipil. Nah artinya harus analisis organisasi juga, dan sepanjang yang kami tahu ini juga belum dilakukan, atau kalau sudah dilakukan ya ternyata begitu keluar dalam bentuk revisi undang-undang tidak memecahkan masalah-masalah itu, tapi malah mau balik lagi ke sebelum 98. Analisis dari internal sendiri diperlukan, selain juga MONEF atau evaluasi secara mendalam begitu ya Mbak? Evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan undang-undang yang tahun 2004 dengan tujuan yang sama, jadi ya tujuannya jangan dimundurin, tapi tujuannya harus kita progresif ke depan. Sebelum nanti akan dibahas terkait dengan revisi begitu. Sebenarnya bagaimana Mas, Anda melihatnya Mas Hussein terkait dengan tadi analisa di dalam internal tubuh TNI dan juga evaluasi secara mendalam terkait dengan revisi undang-undang di internal TNI sendiri? Saya nggak tahu ya bagaimana kemudian evaluasi di tubuh mereka, tapi memang ada satu dokumen bulan April tahun 2023 ini PowerPoint-nya Kababinkum, ya saya nggak tahu Pak Kresno Buntoro sudah jadi Kababinkum, kalau nggak salah sudah, tapi yang isinya justru ini seperti tadi kata Pak Agus juga kembali kepada masa Orde Baru. Misalnya ada soal perubahan kedudukan TNI, kemudian perluasan kewenangan Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, kemudian penambahan operasi militer selain perang gitu ya. Jadi semakin didorong kepada peran-peran yang intrusif, masuk jauh kepada masalah-masalah kepada urusan-urusan sipil gitu, persis seperti di masa Orde Baru. Kemudian juga soal anggaran, kemudian soal prajurit tunduk 100% terhadap sistem peradilan militer. Padahal Mas, dalam TAP MPR nomor 6 dan nomor 7 tahun 2000 itu diperintahkan bahwa prajurit TNI itu tunduk pada sistem peradilan sipil dalam hal pelanggaran tindak pidana sipil. Misalnya prajurit TNI nabrak orang, itu tidak boleh diadili dalam peradilan militer. Itu harusnya diadili dalam peradilan sipil. Karena perbuatan tindak pidana sipil, seperti tadi kata Mbak Bib. Tapi ini enggak, sekarang semua dimasukkan dalam peradilan militer. Dan ini pengen dikuatkan dalam PPT ini, dalam pernyataan Kababinkum ini. Itu yang kami heran. Kok bukannya justru parameternya itu apakah semangat reformasi TNI itu sudah tercapai atau belum? Tapi bukan itu parameternya mereka. Parameternya adalah, saya nggak tahu, suka-suka sendiri mungkin seperti itu tadi, makanya pengen penghapusan karena ada banyak jadi ojol, jadi tokoh kelontong dan lain sebagainya.
menurut pandangan kami, undang-undang TNI itu sebetulnya undang-undang yang cukup bagus. Kami, Mas, kami kan sering juga bertemu dengan NGO semacam imparsial di luar negeri. Misalnya kami pada dalam satu forum dengan NGO-NGO dari seluruh Amerika Selatan. Karena mereka punya pengalaman reformasi militer yang persis sama dengan kita. Mereka memuji undang-undang TNI. Kenapa? Karena undang-undang ini mengatur demarkasi apa yang menjadi tugas militer dan tugas sipil yang mereka tidak sempat buat di negaranya, di Chile, di Argentina. Sehingga apa? Di banyak negara di Amerika Selatan, reformasi militernya gagal. Dan mereka kembali ke tubuh-tubuh pemerintahan, ada yang jadi menteri, ada yang jadi jaksa agung dan lain sebagainya. Nah, apakah itu yang kita pengen? Kan enggak. Nah, undang-undang TNI itu tadi satu hal sudah bagus dan menurut kami sebetulnya kalau memang tidak ada hal yang urgent nggak usah direvisi dulu. Tapi justru melaksanakan perintah undang-undang TNI. Ada apa itu undang-undang TNI? Pertama, revisi undang-undang peradilan militer. Itu ya. Prajurit TNI harus tunduk dan patuh terhadap peradilan sipil. Bagaimana dalam hal tindak pidana sipil? Kalau tindak pidananya misalnya disersi, tindak pidananya kemudian menyebarkan rahasia jabatan atau rahasia militer, baru peradilan militer. Nah, itu satu hal peradilan militer. Kedua adalah semestinya melaksanakan perintah undang-undang TNI yaitu pembentukan undang-undang tugas perbantuan. Karena itu nggak ada, Mas. Jadi dia pengen ada di jabatan sipil, tapi aturan main yang mengontrol tuh bagaimana mereka tuh di jabatan sipil nggak ada. Itu. Nah, itu yang sebetulnya dibuat. Atau misalnya begini, tentara sekarang dikirim ke Papua, ya kan? Dalam konteks tugas perbantuan kepada Polri dalam penegakan hukum mengejar OPM kan begitu. Tapi aturan dasar mainnya itu, aturan mainnya untuk tugas perbantuannya nggak ada. Sehingga seperti kata Pak Agus tadi persis, di Papua nggak ngerti mau ngapain. Yang terjadi ada yang meninggal dan lain sebagainya. Mestinya itu balik mikirnya itu, bukan justru mengentertain. Tadi kalau saya mempertegas, mengentertain segelintir orang dengan misalnya perpanjangan masa pensiun dan kemudian penempatan di jabatan sipil. Itu yang kita harapkan. Kasihan prajurit. Langsung Mas Ridwan terakhir, ini kan sudah menjadi polemik di tengah masyarakat. Kemudian apa kemudian jalan tengahnya, Mas? Ya, pertama kita berterima kasih sekali masukan-masukan dari Mbak Bivitri dan Mas Hussein. Ini semua kami catat dan kita juga berharap pimpinan TNI legowo dan mendengarkan itu. Karena bagaimanapun juga kita menghormati tata hierarki kepemimpinan TNI. Mereka juga adalah jenderal-jenderal yang juga berangkat dari bawah. Bukan kemudian tiba-tiba jadi jenderal. Mereka juga pernah bertempur di lapangan. Jadi kita berharap dengan kebijakan, wisdom mereka mendengarkan juga saran dari teman-teman di masyarakat sipil ini. Karena bagaimanapun juga penjuru utamanya adalah profesionalisme prajurit. Saya kurang sepakat sedikit dengan Mas Hussein soal Papua tadi yang mengatakan tidak tahu apa-apa di Papua. Saya kira harus diluruskan sedikit karena memang kita tahu di sana prajurit luar biasa, sudah bekerja keras, termasuk juga bahkan teman-teman dari Komando Pasukan Khusus misalnya harus melakukan tugas juga menjadi guru di sana misalnya. Ya ini PR buat kita. Bagaimana pendidikan kita idealnya itu gurunya sipil misalnya Mas Hussein jadi volunteer ngajar di Duga gitu. Idealnya begitu. Tetapi yang terjadi adalah prajurit komando karena resikonya ngajar di Duga bisa ditembak oleh OPM, mati di sana. Singkatnya? Jadi kita sangat berharap pimpinan TNI, kemudian DPR mendengarkan saran dari teman-teman masyarakat sipil. Kami di kantor staf presiden membuka pintu selebar-lebarnya, monggo dari imparsial, monggo dari Mbak Bivitri atau teman-teman reformasi hukum untuk diskusi dengan kami di Binagraha dan kami akan mencoba memfasilitasi komunikasi dengan Kemenko Polhukam. Baik, terima kasih Mas Ridwan sudah memberikan pemaparannya di malam hari ini. Mbak Bib, terima kasih. Mas Hussein, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita tunggu bola yang sedang bergulir di pemerintah saat ini terkait dengan revisi dari Undang-Undang TNI. Dan terima kasih saudara Anda telah menyimak Fokus terkini edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.